Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Murojaah Channel yang dimuliakan oleh Allah, Indonesia adalah negara yang penuh toleransi, menghargai perbedaan dan menolak penyimpangan. Belakangan ini ramai dipertontonkan masalah lesbian, gay, biseksual, dan transgender atau LGBT yang ramai bermunculan. Admin ingin mengingatkan bahwa dalam sejarah Islam kaum tersebut khususnya gay pernah ada, yaitu di masa Nabi Lut alaihissalam, yang mana kaum tersebut dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasul juga merasa khawatir akan umatnya dan mengabarkan laknat Allah kepada kaum Lut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaqul, Inna akhwafa ma akhafu ala ummati amalu qaumi Lut." Sesungguhnya sesuatu yang paling kukhawatirkan atas umatku adalah perilaku kaum Lut. Dalam hadis lain, qala alaihi salatu wassalamu, la'anallahu man amila amala qaumi Lutin. Qala ha thalathan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda sebanyak 3 kali, Allah melaknat orang yang berperilaku kaum Lut. Lantas seperti apakah kisahnya? Tonton video ini hingga akhir agar tidak gagal faham. Kisah Nabi Lut alaihissalam dan kaum Sodom yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Lut merupakan keponakan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Ia adalah putra dari Haran bin Tareh, saudara kandung Nabi Ibrahim. Semasa hidupnya, Nabi Lut menikah dengan wanita bernama Wali'ah dan dikaruniai 2 orang putri. Awalnya, Nabi Lut dan Nabi Ibrahim menetap di Mesir, sampai pada akhirnya Nabi Lut memutuskan hijrah ke daerah Sodom di Yordania. Disinilah kemudian kisah kenabian Lut berawal. Ia diutus Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membimbing masyarakat Sodom ke jalan yang benar. Orang-orang kaum Sodom berhati keras dan memiliki penyimpangan akidah dan perilaku. Masyarakatnya memiliki tingkat moral yang rendah, rusak mentalnya, tidak mempunyai pegangan agama atau nilai kemanusiaan yang beradab. Kemaksiatan dan kemungkaran merajalela dalam pergaulan hidup. Maksiat yang paling sering dilakukan dan menjadi ciri khas gaya hidup kaum Sodom adalah perbuatan homoseksual. Seperti pada Quran Surat Al-Ankabut ayat 28, wa lutan idh qala liqaumihi innakum lata'tunal fahishah ma sabaqakum biha min ahadim minal alamin. Artinya, dan ingatlah ketika Lut berkata kepada kaumnya, kamu benar-benar melakukan perbuatan yang sangat keji, homoseksual, yang tidak pernah dilakukan oleh seorang pun sebelum kamu di alam semesta. Selama berdakwah, Nabi Lut selalu menyerukan kepada masyarakat agar meninggalkan adat kebiasaan yang bertentangan dengan fitrah dan hati nurani manusia, serta menyalahi hikmah yang terkandung di dalam penciptaan manusia menjadi 2 jenis, yaitu lelaki dan perempuan. Demikian Nabi Lut melaksanakan dakwahnya sesuai dengan tugas risalahnya. Nabi Lut tidak henti-henti menggunakan setiap kesempatan dan dalam tiap pertemuan dengan kaumnya, secara berkelompok atau secara perorangan, mengajak mereka untuk beriman dan menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu melakukan amal soleh dan meninggalkan perbuatan maksiat dan mungkar. Namun usahanya selalu berakhir sia-sia. Kedatangan malaikat dan azab Allah. Sampai pada akhirnya Allah mengirimkan 2 malaikat yang menyamar sebagai manusia remaja dengan paras tampan untuk bertamu ke rumah Nabi Lut. Sebelum itu, kedua malaikat itu sempat menemui Nabi Ibrahim untuk memberitahu bahwa mereka diutus Allah untuk menjatuhkan azab pada kaum Sodom. Mendengar hal ini, Nabi Lut kemudian cemas. Ia takut tamu-tamunya yang berparas tampan ini akan diganggu oleh masyarakat Sodom yang suka terhadap sesama jenis. Nabi Lut kemudian menjemput tamunya itu pada malam hari dan meminta istri dan putri-putrinya untuk merahasiakan hal ini. Sayang, istri Nabi Lut justru membocorkan hal ini, sehingga rumah Nabi Lut yang ditutup rapat didatangi gerombolan masyarakat Sodom untuk memuaskan nafsu seksualnya. Saking banyaknya orang yang memaksa untuk masuk, Nabi Lut akhirnya tak kuasa menahan diri dan memberitahukan soal sikap kaumnya yang menyimpang kepada tamunya tersebut. Pada Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 168, Qala inni li'amalikum minal qalin. Artinya, dia Lut berkata, aku sungguh benci kepada perbuatanmu. Dua tamu tersebut kemudian membuka identitasnya
dan mengakui bahwa mereka adalah malaikat utusan Allah. Mereka pun meminta Nabi Lut untuk membuka pintu rumahnya lebar-lebar. Seketika itu, rumah Nabi Lut menjadi gelap gulita. Masyarakat Sodom yang berdesakan masuk pun tidak bisa melihat apa-apa. Mereka buta. Di tengah kekalutan masyarakat Sodom yang tidak bisa melihat keadaan sekitar, malaikat itu mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengirimkan azab kepada kaum Sodom. Untuk itu, mereka meminta Nabi Lut beserta istri dan kedua putrinya untuk segera pergi meninggalkan perkampungan Sodom. Satu lagi pesan dari malaikat itu adalah Nabi Lut beserta keluarganya tidak boleh menoleh ke belakang saat pergi meninggalkan kaum Sodom. Nabi Lut bersama keluarga keluar dari rumah lewat tengah malam. Mereka berjalan cepat untuk meninggalkan kaum Sodom. Sesaat setelah langkah Nabi Lut beserta kedua putrinya melewati batas kota Sodom, sewaktu fajar menyingsing, bergetarlah bumi dengan dahsyatnya di bawah kaki rakyat Sodom. Tidak terkecuali istri Nabi Lut, gempa dahsyat disertai hujan batu itu kemudian membinasakan masyarakat Sodom beserta istri Nabi Lut yang munafik. Seperti pada Quran surat Asy-Syu'ara ayat 170-171, "Fanajjainahu wa ahlahu ajma'in illa ajuzan fil ghabirin." Artinya, maka kami selamatkan dia bersama semua keluarganya kecuali seorang perempuan, yaitu istrinya yang termasuk golongan orang-orang kafir yang tertinggal. Demikian kisah masyarakat Sodom yang akhirnya mendapat azab Allah Subhanahu wa Ta'ala karena menolak mengikuti ajarannya. Dari kisah ini kita juga bisa belajar agar menjaga anak cucu kita dari perilaku menyimpang ini. Demikian, wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.